Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhabis dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dengan penuh keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan musibah, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu Langgar Asyifa yang insyaallah senantiasa dan curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan daripada masalah 5 tanda-tanda suatu kematian. Bab yang namanya kita makhluknya Allah, makhluknya hidup, tentunya suatu saat nantinya akan mengalami yang namanya suatu kematian. Kita tidak mengetahui kapan itu terjadi, yang pasti kita menyiapkan diri dengan suatu amal yang mana mudahan amal tersebut nantinya dapat menyelamatkan dengan keadaan diri kita, utamanya dikala kita nantinya menghadapi di akhir, ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, sakarat jurang. Baik ketika dalam keadaan sakarat, maka di situ tidak lain yang kita andalkan, yang kita harapkan adalah terkecuali amal-amal suatu kebaikan kita yang dapat membantu dengan diri kita. Ada yang lain. Maka daripada itu disebutkan di dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirat, yang mana dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, di mana di situ diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, apabila Allah menginginkan suatu kebaikan kepada seseorang manusia, maka Allah nantinya akan mengutus dengan malaikat selama 1 bulan sebelum kematian. Jadi bila Allah memalaki dengan seseorang tersebut, dia diutus bulan aja jatahnya mendatangi manusia tersebut. Apa tujuannya? Adalah tujuan daripada malaikat itu mendatangi adalah untuk memperbaiki daripada amalan seseorang tersebut. Nah, bisa jadi sewaktu kawan yang kita sebelumnya orang yang penyembelihan kada mendatangi ke majelis taklim, kada ketujuh berkumpul-kumpul dalam hal kebaikan, kada menyenanginya. Namun ketika seseorang tersebut mendapat hidayahnya Allah Ta'ala, inayahnya, pertolongannya Allah, rahmatnya Allah turun, maka dengan senang hatinya terbuka hatinya. Nah, sekian tahun sembahyang ditinggalkannya oleh lantaran mendapatkan hidayahnya Allah,
pertolongannya Allah, lalu sembahyang yang ditinggalkannya tadi bagaimana yang ada. Walaupun bilang 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun sembahyang tinggal. Bila niat di hatinya ada tujuan untuk membayar, walaupun istilah kata umurnya kadang mencukupi untuk membayar daripada mana ditinggalkannya, maka yang mendapatkan daripada pengundannya Allah Ta'ala. Oleh apa? Dan dia terima membayar. Jadi kalau mesti dua, terus mengatakan, oh kita bawa kita lagi di Yomian, salah orang. Ya kalau nggak salah, artinya mujarab dia bang mau bayar hutang itu di mana awak, tapi kita lihat dia situasi kondisi kita, artinya apa membayar itu separuhnya ya nanti cicilan kecil 2 juta. Namun sekaligus sekalian seolah yang ngajak bisa begaringan jagaran untuk. Nah ini aku kan salah juga tak. Cuma dia bayar kita bagaimana. Nah bila memang kawan. Alhamdulillah. Jadi Allah baiki keadaan-keadaannya tadi. Nah, kada katuju kaum jenis ilmu datang kaum jenis ilmu. Oleh kenapa tadi dibukakan hatinya tadi. Salah satu nikmat terbesar di antara daripada nikmat kelahiran Nabi Rasulullah, nikmat iman dan Islam adalah termasuk nikmat ketika dibukakannya hatinya seseorang untuk duduk di majelis ilmu luar biasa dia. Kalau mengetahui daripada nilai pahala yang Allah berikan bagi orang yang duduk di majelis ilmu tadi. Nah jadi itu yang awal-awalnya sebelum daripada orang tadi dicabut rohnya. Kemudian nantinya menjadikannya seseorang tersebut nantinya sebagai seseorang yang selalu mengerjakan daripada amal soleh. Nah jadi nanti gawinya tuh di otaknya bikin yang baik-baik lagi. Maka baik itu pada lagi dah. Tak kunci sudah hatinya. Nang tadi umpamanya ada kawan aja tak kumpul lo kawanan ibu-ibu. Kalau kamu yang orang namanya baju orang Nah oleh lantaran nama tadi dapat hidayah ada lagi mandir orang. Ada apa nih mandir orang tadi? Oleh kenapa? Sebab hal demikian tadi kadang memberi faedah, kadang memberi manfaat ke sana. Jadi sebulan Allah berikan. Maka saat waktunya apabila dia akan dicabut, dia akan melihat daripada pahala yang telah dikumpulkannya, sehingga jiwanya tadi akan menjadi merasa senang pada saat itu. Nah, jadi dinyatakan langsung. Maka ketika dia merasakan melihat dengan keadaan tersebut, ia pun nantinya akan merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga sangat ingin berjumpa dengannya. Karena dari diri satu hutan, nah, nak mati ini satu hutan begitu. Oleh karena apa tadi merasa ibadahnya tadi diterima oleh Allah Taala sudah. Kita orang merasa takutan tadi oleh karena apa? Oleh lantaran ibadah seperti ada, oleh lantaran bisa jadi bahimat usaha bahimat bagawi sekali banggali ini nampak hutan kayak ini tadi nampak ditakutkan nampak kalau ada orang mati daripada hasil tadi. Makanya kan disebut oleh Allah Taala di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 nampak ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Termasuk jadi ujar Allah Ta'ala mengatakan wahai orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman ujar Allah Ta'ala janganlah melalaikan engkau disebabkan lantaran daripada anak-anakmu, disebabkan lantaran daripada harta-hartamu. Bahimat mau si anak kali ingat lagi baru dia. Mau seakan kayak apa anaknya kayak orang. Sekolah datang nama ulun main kawalah. Sekira ulun dia tak kayak orang juga, makanya orang kayak baca berita, mau terpaham juga mana. Makanya orang kayak apa? Tuh hati kan. Makanya orang tuh kayak apa? Kayak orang tuh berarti.
motor hanyar, HP hanyar. Makanya mana-mana akan cuma dikawani. Ulun kita bapak-bapak, bas tidak tindak aja, tak cuma kayak orang. Nah, mana karena anak udah dagingnya jadi, lalu kita ini kada tahu lagi di waktu. Kada tahu mana kapanan, mana muntah, kada tahu lagi. Begawi, berhimat, mulai sesubuhan sudah begawi sudah. Oleh lantaran handak nak kayak orangnya tadi, nampak akhirnya sembahyang kada tahu urusan lagi. Baca namanya ada tagawi lagi, kada baca lagi. Kenapa tadi memikirkan anak supaya nak kayak orang? Ini tadi lupa tadi, kada menggendang lagi seorang yang belum mati bakajut. Nah nih, ya kalau bisa ulang antara bola, salah bola. Ada kadang itu, ada kalau ini tadi. Jadi bila kita yang banyak anak meminta itu kita berpikir lagi. Artinya apa? Jangan sampai ketika anak kita meminta dan kita menimbulkan pikiran kita ini terganggu untuk ibadahnya Allah Taala. Ada anak saya ini hendak membahagiakan, saya kira anaknya kayak orang apa berhutang. Akhirnya lantaran berhutang tadi memikir akan membayar, kada tahu lagi. Kada tahu orang sembahyang, kada tahu orang beramalan, kada tahu di majelis lagi bagawi aja. Kenapa? Memikir akan membayar hutang. Ya juga kisah itu ada orang penampilan anak pakai orang tadi berhutang tadi. Akhirnya apa hutang oleh dalam hutang tadi bukannya ibarat benda pakai seorang beg motor dan ada lagi rumah tergadai. Ini apa? Anaknya orang tadi. Akhirnya apa nanti? Yang lupa jalannya tadi. Lebih baik kita apa adanya, namun kita mensyukuri, tetapi nikmat kita beribadah. Ya Allah boleh. Ini tadi, ini utama kita. Jadi jangan dipintari oleh keadaan gawian. Ini anak, kenapa pula harta sampai juga? Kenapa jadi kita nih beribadahnya kada kayak bahari? Bahari adalah kayak ini nih. Listrik itu, kipas angin ada, terkadang AC ada, nyaman dulu. Baru ini datang ke rumah, masak tinggal mahal, mengatik kerja lagi, membuka mau kerja lagi, apa lagi? Kolder memasak, tinggal bicik HP, telepon antarakan, ongkirnya 2000, selesai sudah. Hai kenapa? Quran kita baca? Kenapa? Kita salawat kita baca? Kenapa pikiran kita duduk di muka TV mau becum? Sampai ke guling-guling pulang sambut saja. Kenapa? Oleh lantaran kita tidak hendak mengkaji orang keasikan. Bahari tidak ada kita tidak ada lampu di lampu duduk saja. Yang lampu duduk saja. Tapi jadi bujur lampu duduk. TV pulang kemos tu seminggu bahari seminggu tu sekali aja. Kadang punya untuk baca kan turun bahari itu ya Allah. TV masa penting aja, ini masukin aja. Ya Allah, bukan ada di kantor pos dan orang lain kumpulan artinya. Tapi ketika kita mendengar malam di rumah ya, pulang ke rumah, lampu duduk saja, kami mengaji. Apalagi malam daripada malam Jumat. Malam-malam kami, wah ini nanti, raminya apa nih? Rami ya juga nanti masing-masing. Nampak masing-masing orang tinggal beda. Tahu lagi. Walaupun kumpulan mereka itu masing-masing beda, dan jauhnya daripada keadaan berhari. Jadi nampak tinggal kita ada memisahkan apa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan sudah dipadahkan tadi. Bila mana kita lalai disebabkan anak kita, disebabkan lantaran harta, berhimat-himat oleh memang manusia ini mengatakan maksudnya ada hukumnya juga gitu. Maka dia dilainya kata kawa manakala juga manakalanya maka ada kesudahan baginya dari kecuali nampak tanah aja penyimpannya. Dan bila ini ada dari sesuatu, bila orang ada syukur itu insya Allah akan memberikan suatu kenikmatan bagi dirinya. Semakin bertambah hartanya, semakin nikmatnya beribadah kepada Allah Taala. Kadang makin hari ini di waktu, kadang bila orang kali ini di waktu lagi
maka ujar Allah Ta'ala, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka bila mana mereka memperbuat hal demikian, kalian ingat lagi untuk mengingat Allah, kalian ingat lagi beribadah, kalian ingat lagi beramalan, sibuk urusan anak, sibuk urusan harta, maka mereka itulah ajar Allah Ta'ala dengan orang-orang yang khasir. Siapa khasir? Orang-orang yang rugi. Jadi rugi kita. Ruginya di mana kita? Yang pertama ketika di akhir hayat kita, yang kedua ketika masuk ke dalam kubur, yang ketiga ketika dihisab oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut ada hati-hatinya akan berkepanjangan penuh dengan penyesalannya. Baik, kamu kita ingin masuk ke dalam kubur, kita ingat orang yang itu pun kita. Nanti katakan itu kalau kita ingat, kenapa jadi kita ingat? Bila kurang didikan kita terhadap anak-anak kita, orang-orang yang kita tinggalkan, jangan harap kita ini bisa ingat dengan kita. Ya lah, banyak yang harta ya, tadi kita didik anak urusan agama. Ini yang mati kita nih, ongak mati. Ini ada urusi kita. Nah, ada urusinya apa? Berbagi harta yang cuma dicarinya. Sertifikat rumah yang dicarinya kita. Lain seorang apa? Ada diurusinya. Pada saat itulah kita mengharapkan daripada anak-anak kita supaya kau membaca akan Yasin, supaya meyakinkan kita di akhir hayat kita, supaya kita tenang, supaya rahmat Allah turun. Sana hati ini yang kita harapkan. Ketika kita masuk di dalam kubur, kita dikirimi oleh anak-anak kita di malam pertama. Maka ketika di malam pertama itu, maka di saat itulah kita, anak kita mengirim makan dengan kita ketika meninggal dunia. Ini diharapkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.